Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya banggakan Bapak Ibu peserta diklat kelas best practice dimanapun berada. Semoga hari ini kita bisa belajar secara online dengan menghasilkan karya best practice yang luar biasa untuk berbagai kebermanfaatan ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad SAW bagi umat Islam. Bagaimanapun kita semua hari ini sudah berada pada zaman yang berubah ya Bapak Ibu. Jadi ketika dulu kita mungkin belum ada teknologi, maka hari ini sudah mengalami lompatan teknologi yang luar biasa. Salah satunya ketika hikmah pandemi COVID-19, mau nggak mau Bapak Ibu diharuskan belajar secara daring dengan para siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini sebelumnya kami selaku panitia mohon maaf karena narasumber utama kami yaitu Bu Siti Istiqomah ada keperluan mendadak ketika keluarga beliau di Blitar nggih, mengalami musibah sehingga rumahnya ada yang harus diperbaiki segera gitu Bapak Ibu. Sehingga beliau sekarang hari ini meluncur ke Blitar tidak bisa membersamai kita. Harapan beliau, titipan pesan dari Bu Istiqomah adalah Bapak Ibu bisa aktif mandiri belajar dari buku beliau. Jadi di dalam buku taktis menulis best practice ya Bapak Ibu di sini ini terdapat penjelasan yang banyak sekali mulai dari hal-hal yang dasar sampai general ya Bapak Ibu. Secara umum ada di buku ini. Dengan harga 70.000 insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan ilmu yang sangat dibutuhkan gitu ya. Apalagi yang Bapak Ibu ingin berkarya secara terus-menerus. Setiap tahun minimal membuat satu best practice. Jadi buku ini bisa menjadi bacaan wajib menurut saya. Karena bagaimanapun ketika kita belajar hanya dari online ya, misalnya dari Google Shot gitu ya, atau dari YouTube, itu akan berbeda dengan ketika kita punya panduan buku secara langsung. Itu salah satu awalan hari ini sebelum nanti narasumber yang menggantikan Bu Istiqomah yaitu Bu Tuti Rodiah akan memberikan materi best practice dari mulai menyusun kerangka ya Bapak Ibu. Judul pertama kita memilih masalah, kemudian nanti sampai ke solusi sehingga muncullah sebuah judul. Dari judul yang ada nanti Bapak Ibu akan dibantu untuk mengembangkan menjadi kerangka tulisan. Nah, di dalam kerangka tulisan inilah Bapak Ibu yang akan menentukan apakah Bapak Ibu lulus gitu ya, lulus atau tidak ketika nanti buku ini best practice Bapak Ibu diajukan untuk kenaikan pangkat misalnya atau untuk dikirim menjadi jurnal ya. Lebih lanjut nanti Bapak Ibu boleh pesan gitu ya di grup Telegram sudah saya daftar Bapak Ibu guru yang pesan buku. Nanti pengiriman untuk Tuban insya Allah kita koordinir, tapi yang di luar Tuban akan dikirim langsung ke alamat ya seperti itu. Pengiriman dari rumah Bu Istiqomah di Malang Bapak Ibu untuk bukunya. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita mengawali dari bagaimana caranya menemukan pengalaman terbaik ketika kita mengajar, dengan salah satunya membaca buku ini, taktis menulis best practice, maka sekilas ini saya mencoba untuk merangkum ya Bapak Ibu ya. Jadi best practice itu adalah salah satu pilihan guru dalam menuangkan ide selama mengajar. Saya yakin Bapak Ibu guru yang hebat yang gabung di Zoom kali ini ataupun yang menyusul ya masih dalam perjalanan gabung pasti punya pengalaman menarik selama menjadi guru atau pendidik.
Hal inilah yang bisa kita tuangkan dalam bentuk tulisan best practice, Bapak Ibu. Sebagaimana pengertian best practice adalah karya tulis yang disusun oleh pendidik atau tenaga kependidikan yang menceritakan pengalaman terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas layanan pendidikan. Jadi ini yang perlu kita ingat Bapak Ibu, best practice itu pasti akan sifatnya unik karena setiap guru pasti punya ide yang berbeda-beda dengan karakteristik siswa yang berbeda-beda di sekolah masing-masing ya. Ini hal yang sangat menarik nanti ketika Bapak Ibu berhasil mencari ide, kemudian menemukan solusi atas masalah itu sampai terbentuk judul ya. Nanti insya Allah kami akan membantu Bapak Ibu untuk berkonsultasi dengan narasumber lewat media setelah Zoom. Jadi setelah Zoom itu akan ada kegiatan yang sifatnya on training Bapak Ibu. Jadi kegiatan kita ini in training dan on training. Untuk mendapatkan sertifikat 32 jam, maka harus minimal dilaksanakan selama 6 minggu. Sehingga kemarin saya menyampaikan ke Bapak Kepala Dinas Pendidikan untuk kegiatan best practice sebagai lanjutan kemarin kegiatan jurnal. Jadi Bapak Ibu yang sudah ikut jurnal, ini tetap akan dapat 2 sertifikat, yaitu sertifikat untuk jurnal dan sertifikat untuk best practice. Kenapa? Karena memang kegiatan ini saling berkaitan Bapak Ibu. Di mana nanti di sini di bawah ya, sebelum di bawah ini ada sedikit kata-kata yang membuat kita mungkin bisa lebih semangat ya Bapak Ibu ya. Mengajar dengan sepenuh hati tanpa kenal menyerah. Ya. Ini sesuatu yang mungkin bagi Bapak Ibu guru sudah dilakukan ya, bahwa kita selama ini mengajarnya pastilah dengan sepenuh hati gitu ya. Karena guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa itu menjadi sebuah lagu sekaligus sebagai pengalaman ya, bahwa memang kita itu adalah pahlawan ketika kita bisa berjuang tanpa kenal lelah, tanpa kenal menyerah untuk memberikan yang terbaik buat peserta didik dan pendidikan generasi muda di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya marilah kita mengawali dengan membuat pemahaman tentang apa itu best practice berdasarkan buku 4 PAK. PAK itu singkatan dari angka kredit ya, panduan angka kredit kenaikan. Di mana Bapak Ibu guru yang ASN atau PNS pasti butuh ya, nggak mungkin akan tetap di golongan 3A misalnya. Pasti ingin ke 3B, 3C, 3D. Semoga semuanya yang masih muda-muda dan insya Allah sudah PNS ASN bisa sampai 4D atau 4E mungkin. Ya, luar biasa ini. Tapi tantangannya juga semakin berat Bapak Ibu. Ketika kita naik pangkat dari golongan 3 ke golongan 4, syaratnya semakin berat. Tapi nggak boleh menyerah ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, berdasarkan buku 4, panduan PAK, bahwa dalam proses kita membuat makalah tinjauan ilmiah dan membuat best practice itu ada perbedaan, walaupun perbedaannya sangat sedikit ya, hampir sama. Maka kenapa di sini dikatakan atau. Jadi tinjauan ilmiah, gagasan atau pengalaman terbaik. Tapi bagaimanapun kedua istilah ini tuh berbeda Bapak Ibu. Jadi kalau tinjauan ilmiah itu berupa karya tulis guru yang berisi ide atau gagasan dalam upaya mengatasi berbagai masalah pendidikan formal dan pembelajaran yang ada di satuan pendidikannya. Jadi ini fokusnya lebih ke sebuah ide untuk mengatasi masalah. Tapi kalau yang best practice ini lebih ke pengalaman pengertiannya. Bagaimana seorang guru berhasil atau boleh sama sekelompok guru ya, tidak harus seorang guru, boleh berkelompok dalam menyusun best practice. Cuma
ketika mengajukan PAK itu tetap harus perseorangan. Mungkin maksudnya di sini kelompok guru ini bisa jadi membantu sebagai observer ya. Ketika kita mengajar, maka kita bisa melibatkan guru lain untuk hadir sebagai observer dalam kegiatan kita. Sehingga akan ada masukan misalnya atau saran ketika kita melakukan best practice tersebut. Jadi ini Bapak Ibu, antara makalah tinjauan ilmiah dengan best practice itu ada perbedaan, tapi sangat mirip ya. Dan rata-rata Bapak Ibu kalau misalnya memilih, maka akan lebih memilih untuk membuat best practice daripada membuat makalah tinjauan ilmiah. Lanjut Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam kegiatan guru, kita akan memahami bahwa laporan itu sangat penting. Ketika kita sudah melakukan perbuatan, tapi kita lupa tidak melaporkan, maka bisa jadi kegiatan itu akan dianggap hilang gitu ya, atau tanpa bekas. Nah, inilah sangat penting sekali ketika kita menyiapkan laporan dari best practice kita, ya, laporan dari best practice kita. Dan biasanya yang dikirim itu ke Capdin ya, cabang dinas pendidikan atau dinas pendidikan itu berupa fotokopinya ya, bukan aslinya boleh. Kemudian ditambahkan bahwa kepala sekolah menyetujui bahwa best practice tersebut disahkan dan asli, bukan plagiat ya, bukan copy paste misalnya seperti itu. Jadi di sini idenya Bapak Ibu boleh mengambil dari ide orang lain, tapi disesuaikan dengan kondisi sekolah atau kelasnya Bapak Ibu boleh, asalkan tidak copy paste. Copy paste 100% ya, karena kemarin kita sudah mendapatkan informasi dari Bu Istiqomah ketika beliau jadi narasumber jurnal, maksimal kita boleh sama persis dengan karya orang lain itu hanya 30%. Jadi batas plagiat atau batas citasi ya, itu 30%. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi hati-hati ketika kita mencoba mengambil karya orang lain di internet, jangan sampai copy paste 100%. Pasti nanti akan konangan. Karena sekarang teknologinya banyak Bapak Ibu. Untuk ngecek ya. Satunya yang terkena adalah pakai aplikasi Mendeley. Tapi di sini kita tidak membahas itu ya Bapak Ibu. Kita di sini fokus bagaimana Bapak Ibu berhasil menyusun sebuah best practice, minimal satu best practice dalam kegiatan selama kurang lebih 6 minggu ke depan. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk yang kedua, kita wajib menyertakan surat keterangan dari perpustakaan sekolah bahwa best practice kita sudah disimpan di perpustakaan. Jadi dua hal ini harus ada ketika kita membuat laporan best practice untuk pengajuan PAK terutama. Jadi bagi yang non ASN tetap menyiapkan diri karena insya Allah sebentar lagi saya mendapatkan informasi valid ya bahwa akan ada rekrutmen 1 juta P3K dan status P3K itu sama persis dengan PNS atau ASN. Hanya bedanya mereka mungkin di tunjangan pensiun ya Pak Ibu. Tapi secara sistem karir itu sama. Mungkin untuk kenaikan pangkat dan sebagainya akan mengalami hal yang sama seperti PNS ASN. Jadi bisa disiapkan mulai sekarang. Dan saya doakan bagi Bapak Ibu guru yang belum berhasil PNS atau ASN, tahun ini semuanya lulus P3K. Allahumma amin. Bapak yang saya hormati, kita lanjut ya. Ini sebuah gambar Bapak Ibu. Mungkin kalau kita melihat sekilas gambar ini banyak makna yang bisa kita jabarkan ya Bapak Ibu. Contoh, kenapa ada warna merah, hijau, kuning, biru, dan ungu? Dan di atas ada sosok gitu ya, yang menggunakan toga. Ini kan sebuah proses anak tangga Bapak Ibu ya. Anak tangga bagaimana seorang guru itu juga harus berani naik ya, naik pangkat minimal ya. Atau mungkin yang belum PNS
semoga segera bisa mendapatkan status yaitu P3K minimal ya, dan semoga nanti kedepannya bisa diangkat PNS semua. Amin. Ini proses, maka kita tidak boleh menyerah, tidak boleh berhenti ketika kita mau menuju yang terbaik, Bapak Ibu. Kita lanjut, Bapak Ibu. Jadi untuk angka kredit untuk tinjauan ilmiah atau best practice dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran adalah 2. Ini adalah nilainya setengahnya PTK, Bapak Ibu. Kalau PTK itu nilainya 4. Kalau best practice nilainya 2. Tapi PTK sangat ribet ya, dan syaratnya lumayan banyak Bapak Ibu kalau PTK. Contoh, dalam PTK wajib minimal 2 siklus. Dan setiap siklus harus ada RPP yang sesuai dengan siklus yang kita jalankan. Selain itu harus didiseminasikan minimal ke 15 guru dalam 3 sekolah. Jadi hal-hal yang seperti ini kadang Bapak Ibu guru agak susah ya, karena persiapannya perlu banyak hal kalau misalnya mau melakukan itu. Sedangkan best practice ya tidak perlu Bapak Ibu, kita hanya menyimpan di perpustakaan saja. Tidak ada kewajiban diseminasi. Inilah kenapa Bapak Ibu sekarang best practice itu menjadi sesuatu yang lagi tren gitu ya di kalangan Bapak Ibu yang mau naik pangkat di bawah golongan 4A. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang masih di bawah golongan 4 itu untuk naik pangkat tidak harus PTK Bapak Ibu. Cukup membuat best practice 2. Itu nilainya sama dengan 1 PTK. Dan mayoritas lulus Bapak Ibu. Jadi mayoritas tuh lulus ketika mengirim best practice. Daripada ketika mengirim PTK itu banyak yang ditolak atau apelan ya. Jadi saran saya Bapak Ibu di sini jangan sampai menyia-nyiakan waktu ketika ikut diklat ini, harus berkomitmen, harus bersemangat, saling membantu untuk menghasilkan minimal 1 karya best practice selama 6 minggu ke depan. Dengan apa yang kita temui di sekolah masing-masing, dengan anak didik masing-masing, maka halo, bisa saya lanjutkan ya Mbak Ibu? Mbak, kali. Halo, bisa saya lanjutkan Bapak Ibu? Ya, saya lanjutkan ya. Mohon maaf, tadi ada yang bocor ya bahasanya kalau di Zoom. Oke Bapak Ibu, jadi di sini Bapak Ibu harus ya, menurut saya wajib untuk membuat best practice dalam setiap tahunnya minimal 1 atau minimal 2 tahun 1. Karena apa? Itu untuk persiapan ya. Ketika kita sudah membiasakan diri menghasilkan karya, maka langkah kita itu akan lebih mudah, tidak apa ya ibaratnya, tidak mendadak-dadak gitu ya, mendadak ya. Atau sistem kebut semalam ya bahasanya SKS kalau kita lagi mau ulangan. Jadi di sini ketika kita membuat karya ilmiah berupa best practice dalam bidang pendidikan, maka isinya diawali dari sebuah gagasan atau tinjauan ilmiah dan bisa dimuat di jurnal Bapak Ibu. Inilah kenapa kemarin Bapak Ibu mengharapkan ada kelas best practice ya, karena memang ketika kita mau membuat jurnal, ketika kita nggak memiliki best practice, maka juga akan susah. Susahnya gimana? Kita tidak punya karya yang mau kita rangkum ya. Jadi sebenarnya menulis di jurnal itu adalah merangkum sesuatu yang sudah kita miliki sebelumnya. Misalnya PTK, jadi Bapak Ibu sudah punya PTK, nah itu bisa dirangkum menjadi 6 halaman lah atau 7 halaman, kemudian dikirim ke jurnal untuk dimuat. Nah, tapi kalau belum punya PTK, belum punya best practice, atau belum pernah menulis, langsung ke jurnal otomatis tidak bisa Bapak Ibu. Dan itu memang aturannya harus bertahap ya, harus bertahap ketika kita akan menuju jurnal,
maka sebelumnya harus punya karya dulu. Dan yang paling gampang adalah best practice, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya di sini kita akan mencoba memahami apa saja sih isi dari best practice itu. Ya, jadi isi best practice itu Bapak Ibu minimal ada 3 hal. Gampang sekali Bapak Ibu. Dibandingkan PTK ya Bapak Ibu. Kalau PTK kan 5 bab dan semuanya itu ya penelitian ya. Jadinya harus yang berisi ya, padat gitu ya. Tapi kalau di best practice nih tidak menuntut detail yang seperti PTK. Dia hanya bersifat umum yang sesuai dengan masalahnya gitu ya. Yang diawali dari pendahuluan, kajian teori, dan terakhir pembahasan. Ini nanti Bu Tuti Rodiah akan lebih dalam membahas Bapak Ibu bagaimana membuat pendahuluan ya. Kemudian bagaimana ketika sudah selesai dari pendahuluan kita akan masuk ke kajian teori. Ya. Terakhir pembahasan ini yang inti ya, pembahasan itu inti dari sebuah best practice. Ketika Bapak Ibu sudah menuliskan pendahuluan, kajian teori, tapi di pembahasannya ini, jadi ketika pembahasannya ini kelihatan asal gitu ya, atau tidak runtut, nah, biasanya akan ditolak. Jadi pembahasan itu inti dari sebuah best practice, Bapak Ibu. Minimal yang kita pakai patokan adalah RPP. Jadi dari RPP yang kita buat itu bisa kita masukkan nanti ke pembahasan. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya ke narasumber bagaimana tips ya ketika sudah masuk ke pembahasan. Karena ini intinya best practice Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, kita wajib mau nggak mau berlatih membuat tulisan di jurnal. Minimal dari best practice kita Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu nanti berhasil membuat satu best practice, maka silahkan dilanjutkan dengan mengirim ke jurnal ya. Jadi apa sih jurnal itu gitu ya. Jurnal itu majalah ya, nanti Bapak Ibu mungkin bisa ngecek gitu ya. Contoh-contoh jurnal di internet itu banyak. Di sini saya hanya memberikan sekilas bahwa guru yang sudah memiliki karya itu eman kalau karyanya tidak dijurnalkan. Karena ketika kita sudah masuk jurnal Bapak Ibu, itu nama kita itu akan selalu dikenal orang gitu ya. Minimal dibaca orang dan itu akan menjadi kenangan ya atau catatan yang tidak akan hilang gitu Bapak Ibu. Nah, inilah. Selain itu untuk jurnal itu menjadi hal yang wajib ketika masuk ke golongan 4B Bapak Ibu. Jadi mulai golongan 4B, 4C, 4D dan seterusnya itu wajib menyertakan tulisan di jurnal. Kalau di sini kita lihat bahwa sebuah jurnal itu pasti ada nomor ISSN-nya. Jadi ketika di ISSN-nya itu valid ya, ada tanggal terbit, ada susunan dewan redaksi, ada editor atau mitra bestari, maka kita sudah dinyatakan aman Bapak Ibu. Jurnal yang seperti ini berarti sudah termasuk terakreditasi ya Bapak Ibu. Berikutnya yang untuk tingkat nasional ini harus ada keterangan akreditasi Bapak Ibu. Tapi kalau yang di level provinsi ya, di level provinsi ini tidak ada syarat untuk terakreditasi nasional ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau masih berlatih menulis jurnal dimulai dari jurnal kabupaten dulu aja Bapak Ibu. Itu lebih mudah. Jadi kalau di tingkat provinsi atau nasional, syaratnya lebih berat, bayarnya lebih mahal kalau kita mau yang berbayar. Kalau yang free, berarti kita harus menulis sesuatu yang bagus. Sehingga ketika kita mengirim,
ya redaktur itu tertarik sehingga kita tidak membayar. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, ini sudah masuk jurnal ya Bapak Ibu. Kenapa saya menyinggung jurnal? Karena bagaimanapun Bapak Ibu, jangan pernah berhenti di best practice. Eman, jadi ketika kita best practice dapat nilai 2, nanti kita masukkan ke jurnal itu dapat lagi tambahan nilai. Jadi kalau kita mau yang gampang, kita ambil yang jurnal tingkat kabupaten, itu nilainya 1 Bapak Ibu. Kemudian kalau naik ya di level provinsi atau perguruan tinggi yang belum terakreditasi nasional, atau jurnal internasional yang belum bereputasi, atau jurnal online yang ada EISSN dan DOI-nya, maka itu nilainya 1,5. Terakhir, nilainya 2 ini syaratnya agak berat Bapak Ibu, karena harus dimuat di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi. Mungkin Bapak Ibu untuk yang nilai 2, ini untuk yang 4C ke atas ya, jadi mungkin kita tidak perlu yang di sini, tapi kita bisa ngambil yang nilai 1. Kita coba setelah pelatihan best practice, Bapak Ibu berhasil menyusun, silahkan dilanjutkan dengan mencoba membuat jurnalnya, dikirim ke jurnal tingkat kabupaten. Semoga lolos, sehingga sekali kita maju pangkat, kita dapat nilai 2+1. Jadi nilai best practice plus nilai jurnal, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini ada gambar ya. Di sini sebuah gambar tertulis education ya. Kenapa dengan pendidikan hari ini Bapak Ibu? Jadi pendidikan itu role utama dalam kehidupan manusia ya, karena ketika manusia memiliki ilmu, maka manusia akan semakin melangkahnya itu semakin enak ya bahasanya, atau semakin menuju sukses, walaupun belum tentu. Seperti sosok-sosok kaya itu adalah orang yang selalu berpendidikan tinggi, tapi minimal mereka pasti orang-orang yang selalu belajar. Jadi belajar kan tidak harus formal Bapak Ibu. Ketika seseorang dikatakan berpendidikan, itu bisa formal, bisa informal ya Bapak Ibu. Nah inilah pentingnya ketika kita hari ini belajar lewat diklat, ini untuk mengasah pikiran kita, mengasah otak kita, agar kita semakin cerdas, semakin produktif dalam berkarya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini nanti secara detail akan dijelaskan oleh narasumber tentang kerangka isi laporan best practice. Secara umum tadi sudah dibahas bahwa ada bagian pendahuluan, kemudian kalau yang di atas ya Bapak Ibu, yang di atas ini ada pendahuluan, kajian teori sama pembahasan. Tapi secara rinci itu nanti akan ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama bagian awal, bagian isi, dan kesimpulan terakhir penunjang. Ini wajib ada Bapak Ibu dalam sebuah laporan best practice. Contoh di bagian awal kita akan menemui halaman judul, lembar persetujuan kepala sekolah, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran, abstraksi atau ringkasan. Ini wajib ada. Jadi kalau bagian awal ini kurang 1 aja, misalnya tidak ada lembar persetujuan, maka best practice kita pasti akan ditolak. Ini hati-hati. Bagian awal harus lengkap. Biasanya Bapak Ibu yang kurang ini daftar tabel ya Pak ini. Daftar tabel sama daftar gambar. Ini juga wajib ada. Kemudian bagian isi Bapak Ibu. Di bagian isi kita masuk ke seperti yang di atas tadi Bapak Ibu, ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka atau kajian, dan ada pembahasan masalah. Jadi Bapak Ibu, saya di sini hanya memberikan gambaran global saja, biar ketika nanti ketemu narasumber, ketemu Bu Tuti Rodia, Bapak Ibu sudah berhasil
mencari kira-kira apa yang akan ditanyakan. Karena selama ini ketika diklat yang sudah berjalan ya, saya melihat Bapak Ibu guru kurang aktif ketika berada di forum, sehingga banyak yang tidak bertanya. Nah, ini Eman. Silakan Bapak Ibu mulai sekarang dicari idenya. Kira-kira saya mau membuat judul tentang apa? Dimulai dari masalah dulu. Kira-kira ketika Bapak Ibu mengajar, ada masalah apa? Rumuskan masalah itu bisa satu kalimat atau dua permasalahan atau satu permasalahan ya. Tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu. Contoh nanti akan dibahas oleh Bu Tuti Rodia. Kemudian di tinjauan pustaka pun Bapak Ibu harus belajar untuk membaca. Nah, ini kenapa Bapak Ibu saya sarankan untuk membeli buku Bu Isti Komah ya, tentang taktis menulis best practice. Salah satunya nanti ada kaitannya dengan tinjauan pustaka Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu membaca buku, itu berarti Bapak Ibu sudah memiliki satu hal, yaitu tinjauan pustaka. Nah, ini ditulis, misalnya di dalam buku itu ada hal-hal yang terkait dengan best practice, nah itu bisa dikutip Bapak Ibu untuk dimasukkan ke tinjauan pustaka. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum pernah menulis best practice ataupun sudah pernah, tidak ada salahnya ketika Bapak Ibu melengkapi dengan bukunya Bu Istiqomah untuk menambah di kajian atau tinjauan pustakanya. Jadi nanti ada buku berdasarkan buku taktis menulis best practice seperti itu ya. Kemudian untuk yang terakhir yaitu pembahasan masalah di bab isi. Di pembahasan masalah ini Bapak Ibu, ini yang Bapak Ibu harus memberikan langkah-langkah menyelesaikan masalahnya. Ketika punya masalah pasti kita harus cari solusi. Nah, solusinya ini kita buat atau kita tulis di bab pembahasan. Silahkan nanti Bapak Ibu bertanya ke Bu Tuti, karena Bu Tuti sudah banyak membuat best practice. Kemarin ketika beliau menjadi narasumber di Diklat Jurnal, itu banyak yang saya tangkap bahwa beliau sudah mulai tahun 96 kalau nggak salah Bapak Ibu, sudah PNS. Dan beliau termasuk salah satu instruktur literasi nasional. Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu nanti jangan sungkan-sungkan, jangan kesempatannya itu dibiarkan ya. Coba bertanya langsung. Makanya sekarang silahkan disiapkan kertas pertanyaan. Kalau sudah punya ide ditulis aja di kertas. Kemudian kalau mau masih bingung, itu dijadikan pertanyaan ketika nanti ada sesi tanya jawab. Biar narasumbernya lebih nyaman ya Bapak Ibu, lebih nyaman ketika Bapak Ibu aktif. Karena kalau tidak ada yang tanya, itu kadang narasumber bingung, ini pesertanya ada enggak ya? Artinya di Zoom ada, tapi mungkin ditinggal ya Bapak Ibu ya. Jadi sering kan Bapak Ibu ketika Zoom on masuk, tapi kemudian ditinggal. Nah ini yang agak merepotkan ya, memang pantauannya itu agak merepotkan di sini. Harapan saya nih Bapak Ibu ketika hari ini ikut bisa full menyimak, sehingga ketika ada sesi tanya jawab, pertanyaan Bapak Ibu itu akan mendukung apa yang Bapak Ibu lakukan ke depan. Biar nggak bingung harus bertanya misalnya, ya silakan disiapkan ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi ini saran saya, dan kalau bisa wajib nih, satu orang satu pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Biar seru nanti, karena kalau nggak gitu nggak rame gitu kalau nggak ada yang bertanya. Bapak Ibu, ini saya hanya menyampaikan contoh-contohnya saja. Salah satunya ini Bapak Ibu, saya tadi lihat di YouTube ya, ini salah satu karya best practice berjudul Strategi Damborasi Solusi Pengembangan Pembelajaran Saintifik di Gugus Binaan TK01 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Coba kita lihat ya Bapak Ibu videonya. Ya. Kita lihat videonya Bapak Ibu, biar Bapak Ibu punya gambaran ketika mau mengawali membuat buku ya Bapak Ibu,
membuat best practice. Ya. Silakan, nanti bisa dilihat di YouTube banyak Bapak Ibu contoh-contoh best practice biar Bapak Ibu punya inspirasi, punya gambaran kira-kira mau membuat apa. Ini contohnya yang saya download. Ya. Ya, ini contoh best practice ya. Ya, tapi ini di sini yang membuat adalah seorang pengawas Bapak Ibu. Beliau pengawas TK dengan nama Siti Aminah ya. Jadi beliau tadi ini saya ulang ya Bapak Ibu. Permasalahannya kita lihat bahwa beliau di sini punya bentar, ini nggak mau berhenti. Ya. Ya, ada 6 hal Bapak Ibu yang menjadi problem atau masalah yang diangkat oleh Bu Siti Aminah. Jadi kalau Bapak Ibu nanti membuat best practice tidak perlu langsung banyak, cukup 2 saja atau 3 bisa Bapak Ibu. Atau mungkin nanti bisa ditanyakan ke Bu Tuti Rodia. Apakah dengan masalah yang Bapak Ibu temukan, silakan ditulis Bapak Ibu mulai sekarang, biar Bapak Ibu ketika nanti ketemu Bu Tuti itu sudah ada gambaran ya. Saya mau membuat tentang apa, sesuai mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing. Kalau ini secara umum dari seorang pengawas ini masalahnya mulai dari kualitas SDM yang rendah, kurikulum sekolah belum diimplementasikan, PBM tanpa skenario, masih metodenya ceramah, PBM belum ada inovasi, dan terakhir peserta didik disodori buku kerja atau LKS. Nah ini ternyata dianggap masalah oleh Bu Siti Aminah. Ini bisa diangkat. Kalau Bapak Ibu Guru, silahkan Bapak Ibu Guru nanti bisa mencarilah seputar permasalahan yang dihadapi waktu di kelas atau bersama muridnya. Sehingga judulnya itu nanti ada kaitannya dengan masalah yang ditemukan Bapak Ibu. Lanjut, setelah ada masalah. Ya, ini di sini kajian pustaka ya Ibu ya. Di sini beliau menggunakan Permendikbud dan buku pedoman pelaksanaan pembelajaran saintifik. Jadi untuk kajian pustaka itu memang ini Bapak Ibu harus banyak ya. Jadi tidak boleh hanya satu teori, itu tidak boleh. Biasanya sesuai dengan masalah yang diangkat. Jadi kalau Bapak Ibu mapelnya misalnya apa, itu nanti di kajian pustaka harus ditambahkan sesuai dengan KD-nya Bapak Ibu yang dibahas di best practice tersebut. Karena kalau di sini tadi kaitannya sama TK, maka yang digunakan adalah Permendikbud tentang PAUD ya, seperti itu. Dan pembelajaran saintifik. Jadi antara judul, kemudian masalah, kemudian kajian pustaka itu pasti nyambung. Nah, hal inilah yang harus kita pahami mulai sekarang, biar ketika nanti menyusun, ya, ketika Bapak Ibu menyusun best practice, itu Bapak Ibu tidak kebingungan lagi untuk membuat kerangkanya. Karena kerangkanya tadi sudah jelas Bapak Ibu ya, ada pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, dan pembahasan. Ini kita masuk di kajian pustakanya. Lanjut. Ya. Nah, ini dari masalah yang tadi 6, ini tujuannya hanya 3. Jadi di sini berarti antara yang dipermasalahkan dengan yang menjadi tujuan ini jumlahnya tidak sama. Biasanya kalau PTK itu antara tujuan sama
masalah itu harus sama. Tapi kalau di best practice bisa dikurangi ya. Ketika di sini kita lihat bahwa tujuannya hanya 3 dari 6 masalah tersebut. 1, memberikan solusi, 2, meningkatkan kecakapan peserta didik, 3, meningkatkan prestasi peserta didik. Jadi di sini ada kecakapan dan ada prestasi, itu 2 hal yang berbeda ya berarti Bapak Ibu. Hal semacam inilah yang memerlukan teori ya Bapak Ibu. Kalau kita tidak tahu teorinya prestasi misalnya, atau teori tentang kecakapan, maka Bapak Ibu akan repot ketika mencari indikatornya atau cara menentukan bahwa peserta didik ini cakap itu apa. Nah ini teorinya itu banyak Bapak Ibu. Ketika kita nanti tidak punya buku, maka di Google saat ini sudah memiliki berbagai referensi ya. Kalau Ibu aktif mencari, itu insya Allah pasti dapat teori-teori yang mendukung best practice kita. Lanjut. Ya, ini strategi pemecahan masalahnya dengan bentar ya, saya ulang. Ya. Di sini ada strategi Damborsi. Strategi Damborsi di sini inilah yang membedakan best practice-nya Bu Siti Aminah dari best practice guru atau pengawas lain. Ketika orang akan bertanya, Damborsi ini apa gitu, jadi di sini adalah sebuah singkatan. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah strategi boleh biar menarik gitu ya, kita singkat. Tapi bedanya Pak Ibu ya, bedanya ketika kemarin Bu Istiqomah menjelaskan tentang model pembelajaran. Jadi kalau model pembelajaran kita membuat nama baru itu harus diteliti dulu dengan penelitian R&D atau Research and Development. Tapi kalau strategi ya, di sini Damborsi ini kita cek coba. Damborsi ini singkatan dari apa? Nah, ini dokumentasinya. Ini tahapannya. Ya. Jadi sesuai di halaman sebelumnya tadi, tahap pertama adalah perencanaan. Ketika Bapak Ibu guru nanti membuat best practice, maka memang langkah pertama harus membuat jadwal Bapak Ibu. Jadi kapan Bapak Ibu itu mengajar di kelas tersebut, itu penting. Misalnya kita mau ngajar di kelas 11, hari apa, siswanya berapa jumlahnya, itu harus kita pilih. Karena saya yakin Bapak Ibu guru ketika mengajar ya, ketika mengajar dengan kewajiban 24 jam misalnya bagi yang sertifikasi itu kelasnya lebih dari 1. Nah itu kita pilih. Ini salah satu yang harus direncanakan. Kita mau pilih kelas apa, hari apa, jadwalnya, sehingga di dalam tahap perencanaan ini kita akan memudahkan dalam langkah selanjutnya. Ya, kemudian ini ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini dari Damborsi itu ternyata dari kata dam, pendampingan ya. Borsi itu kolaborasi ya. Kan sebenarnya simpel Bapak Ibu ya. Dari ide pendampingan dan berkolaborasi ini kemudian disebut strategi Damborsi ya. Hal-hal semacam inilah yang membedakan atau uniknya best practice itu pada setiap guru. Dan ini semakin muncul gitu ya, maka best practice kita itu akan semakin valid karena kita terbukti melaksanakan dan ide kita orisinil ya, artinya tidak plagiat seperti itu. Mulai di sini ada pendampingan penyusunan program pembelajaran, kemudian berkolaborasi menyusun program dan membuat media. Jadi antara solusinya itu kan berarti Damborsi ini ya Bapak Ibu. Terhadap masalah apa tadi? Tadi ternyata di depan masalahnya ada 6 tadi. Ya, masalahnya tadi ya.
Nih, PBM tanpa skenario. Kurikulum belum diimplementasikan, metodenya masih ceramah, PBM-nya belum ada inovasi. Jadi di masalah ini kemudian ditemukan solusi strategi yang berupa Damborsi ini Bapak Ibu. Ya. Jadi di dalam Damborsi ini sebagai strategi solusi atas masalah yang ditemukan. Bentar. Kita tadi sampai di tahap ini Bapak Ibu ya. Terus terakhir di sini ada peer teaching untuk menggunakan program yang sudah disusun. Jadi Bapak Ibu guru kita lihat bahwa guru-guru TK ini mereka berkumpul, kemudian menyusun, kemudian peer teaching. Ini tahap pelaksanaannya, strategi Damborsi. Lanjut. Tahap pengamatan ya. Kemudian di dalam pengamatan terakhir ada refleksi, diskusi bentuknya, jadi mengevaluasi ya, bagaimana cara memecahkan masalah di setiap gugus ini. Gambarnya Bapak Ibu TK ya, nggak ada bapaknya ini kayaknya. Ya. Inilah yang penting Bapak Ibu, hasil pelaksanaan. Ketika Bapak Ibu nanti membuat best practice dan untuk kelas best practice ini saya harapkan semuanya Bapak Ibu berhasil ya, berhasil menyusun satu best practice sampai terakhir nanti dari bab 1, bukan bab ya, kalau di sini lebih ke bagian ya, bagian pendahuluan, bagian pustaka, kajian pustaka, dan pembahasan. Dari 3 hal ini Bapak Ibu harus melihat sebagai satu kesatuan ya, sehingga di tahap akhir nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu, hasil pelaksanaan. Hasilnya apa? Ya. Ternyata dihitung ada 77,14% kenaikan ya, dari 27 total 35 pendidik. Kemudian yang menanya naik sekian persen. Kemudian yang mengumpulkan, yang menalar, yang mengkomunikasikan. Jadi bentuk hasil pelaksanaan ini berdasarkan kegiatan saintifik. Dan saintifik kan ada 5M ya Bapak Ibu ya. Maka ini mengamati, menanya, mengumpulkan, menalar, dan mengkomunikasikan. Tinjauannya menggunakan tinjauan saintifik 5M. Nah, terus dampaknya apa? Ini penting. Dalam sebuah best practice, hasil itu harus memberikan dampak. Jadi ketika tadi ada masalah, ada solusi, maka outputnya atau dampak hasilnya itu harus ada. Nah, contoh 1, gugus sebagai tempat kolaborasi. 2, mengembangkan kreativitas peserta didik dan pendidik. 3, mengubah dan setting lingkungan kelas. 4, mengukur kepekaan prestasi dalam lomba kayak inovatif. Jadi ketika Bapak Ibu guru membuat best practice itu pasti nanti akan ada dampaknya. Contoh, ketika tidak ada best practice, ya mungkin masalahnya tetap jalan. Karena gurunya menyerah gitu ya, nggak mau cari solusi. Tapi begitu gurunya sudah berkomitmen untuk membuat best practice gitu ya, kemudian mencari solusi, maka pasti akan ada dampaknya. Nah, itu yang harus kita tulis Bapak Ibu. Perubahannya apa? Sebelum dan sesudah melaksanakan best practice. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, kendala atau hambatan ini juga bisa kita tambahkan ya. Ketika kita menemui kendala atau hambatan dalam pembuatan best practice, kita tuliskan. Contoh di sini keterbatasan waktu gitu ya. Hal-hal semacam ini pasti Bapak Ibu temui ya. Dan ini boleh dikembangkan, kendala-kendala atau hambatan-hambatan ini disesuaikan dengan kondisi sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kalau tidak ada, ya pasti ada Bapak Ibu ya. Minimal 1 pasti ada. Kendala itu mesti ada dalam proses membuat best practice itu ditulis ya. Kemudian selain kendala atau hambatan ada faktor pendukung. Nah, faktor pendukungnya ini juga penting ya. Kita harus mencari kira-kira misalnya
sekolah atau kepala sekolah mendukung enggak? Oh, oke, kepala sekolahnya mendukung, sangat aktif, sangat senang kalau gurunya membuat best practice. Itu termasuk faktor pendukung. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan mereng atau menyiapkan perencanaan mulai dari awal, yaitu pendahuluan, tadi ada latar belakang masalah, itu mulai ditulis sekarang di kertas ya, sehingga nanti ketika Bu Tuti Rodiah mulai jam 3 nanti memberikan materi inti, Bapak Ibu langsung bisa aktif bertanya sesuai masalah masing-masing, biar nggak bingung terus gitu ya. Yang dibingungkan apa itu ditulis dan itu ditanyakan langsung, jangan menunggu sampai Zoom selesai, itu nanti malah akan jadi PR lagi gitu ya. Nah ini harapan saya yang menyimak ini nanti juga harus siap sampai jam 5 ya minimal Bapak Ibu ya. Karena Bu Tuti nanti masuk jam 3 sampai jam 5, kita nanti break sebentar Bapak Ibu, menunggu Bu Tuti 15 menit untuk sholat ya bagi yang beragama Islam. Bagi yang non muslim mohon menunggu ya, kita break 15 menit di jam 15 kurang 15 atau 14.45. Nanti sambil menunggu Bu Rodiah datang, kita siapkan. Saya minta Bapak Ibu guru yang hadir di Zoom terutama, tapi nanti tetap di Telegram akan saya tekankan bahwa syarat wajib untuk tugas di pertemuan pertama ini adalah menemukan masalah dulu. Bapak Ibu harus mencari masalah di sekolah, di kelas, sesuai matel masing-masing gitu ya Bapak Ibu. Nah itu masalahnya sudah ditulis mulai sekarang dan tolong dikirim ke kolom chat. Jadi antara satu peserta dengan yang lain bisa membaca di chat Zoom ya. Silakan Bapak Ibu chat di Zoom, tulis masalahnya apa, kemudian nama Bapak Ibu dan instansi. Nanti itu akan kami rekap. Jadi misalnya Bu Ani Susanti misalnya punya masalah tentang mengajar tata busana di SMK Negeri 2 Tuban. Nah, masalahnya apa bisa ditulis, untuk kompetensi dasar apa gitu ya. Dan kira-kira solusinya apa, kalau sudah punya ditulis sekalian tidak apa-apa. Tapi kalau belum punya solusi boleh ditanyakan nanti sambil cari ide solusi ya. Sekali lagi Bapak Ibu silakan menyiapkan diri untuk menulis di kolom chat masalah yang dipilih oleh Bapak Ibu untuk diangkat menjadi judul best practice. Siapkan sekarang Bapak Ibu ya. Nanti waktu break 15 menit itu salah satu upaya kami untuk Bapak Ibu mengirim chat. Jadi selama 15 menit break atau mulai sekarang boleh silahkan mengirim di chat judul atau ide masalah yang Bapak Ibu akan angkat menjadi best practice. Silahkan Bapak Ibu ya disiapkan. Wajib ya Bapak Ibu ya ini. Karena kalau nggak gitu pasti nanti susah kalau kita mau membuat best practice kalau dari awal kita sudah nggak memilih. Jadi harus memilih dulu masalahnya apa yang mau diangkat. Siap Bapak Ibu ya? Oke, kita lanjut. Kemudian, nah ini terakhir Bapak Ibu, kesimpulan. Jadi selalu ditutup dengan kesimpulan Bapak Ibu ya. Jangan lupa bahwa di sini berdasarkan proses saintifik 5M, terjadi peningkatan sekian persen dengan strategi damborasi, pendampingan dan kolaborasi. Ya, ini kan sebenarnya simple ya, tapi ternyata bisa menjadi best practice. Iya, karena memang best practice itu dari hal yang simple atau sederhana, tapi berkesan ya, menarik dan ada dampaknya. Dampaknya itu jelas, gitu ya, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ya, selain kesimpulan, ada bagian berikutnya diagram ya. Ini sebagai pelengkap ya. Ketika ada diagram yang menggambarkan kenaikan dari 71 menjadi 94, ini semakin menarik ya, semakin jelas dengan diagram pendukung. Nah, ini ada rekomendasi. Kalau di dalam tulisan ini rekomendasinya ada 4. Jadi rekomendasi itu semacam kedepannya itu mau apa, menyarankan apa untuk pengembangan strategi damborasi. Ini diharapkan strategi ini bisa diterapkan kepada para pendidik
sehingga terbentuk budaya saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Ini salah satu rekomendasi. Lanjut. Ya. Oke. Daftar pustaka wajib Bapak Ibu. Ini menjadi salah satu hal yang penting ya. Nanti boleh kalau Bapak Ibu masih bingung tentang daftar pustaka, boleh ditanyakan ke Bu Tuti Rodia. Kalau pengalaman saya, daftar pustaka itu kaitannya dengan kajian pustaka. Jadi antara daftar pustaka dengan bab tinjauan pustaka ini saling terkait. Misalnya, di tinjauan pustaka kita menggunakan teori di buku Bu Istiqomah. Maka di daftar pustaka kita tulis bahwa salah satu yang menjadi tujuan kita itu adalah bukunya Bu Istiqomah. Taktis menulis berprestis, yaitu. Kalau daftar pustaka ini tidak ada minimal maksimal ya Bapak Ibu ya. Pokoknya sebanyak yang kita gunakan di bab tinjauan pustaka harus kita tuliskan di daftar pustaka. Betul Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut setelah daftar pustaka. Nah, dokumentasi juga penting Bapak Ibu. Ketika kita melakukan best practice, jangan lupa untuk foto. Nah, ini kadang kita lupa ya, padahal ini sangat penting. Dokumentasi ini pendukung ketika kita mengirim laporan. Nah, ini wajib untuk diingat bahwa harus ada dokumentasi atau foto pendukung. Ya. Ini masih dokumentasi ya Bapak Ibu. Nah, sudah selesai Bapak Ibu ya. Jadi gitu Bapak Ibu, contoh video best practice ya Bapak Ibu ya. Ketika nanti Bapak Ibu sudah berada di posisi sebagai peserta, maka jangan mundur, tapi kita harus lanjut. Bahwa apa yang kita inginkan itu kita punya minimal satu best practice dalam pelatihan ini. Dan untuk membuat best practice silakan mulai sekarang Bapak Ibu merancang ide atau masalah apa yang mau dijadikan judul. Ini wajib ya Bapak Ibu ya. Silakan nanti saya pantau ya. Akan kami pantau, kami catat siapa yang sudah kirim dan siapa yang belum. Ini sebagai salah satu absen ya. Jadi hari ini absennya nanti akan kita pantau dari ruang chat. Bagi Bapak Ibu yang tidak ikut Zoom karena ada kendala atau ada hal-hal yang lain, tetap wajib mengirim masalah ya, ide ya. Wajib mengirim masalah atau ide